Peremajaan traffic light di Kota Ambon terkendala anggaran. Peremajaan traffic light di beberapa persimpangan dalam Kota Ambon hingga saat ini belum dilakukan maksimal disebabkan terkendala keterbatasan anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon Yan Suitela mengatakan, menurut aturan yang berlaku, peremajaan traffic light seharusnya dilakukan ketika berusia lebih 5 tahun. Saat ini, Dishub hanya bisa melakukan perawatan agar lampu lalu lintas tersebut tetap bisa difungsikan. Diakui sejauh ini pihaknya hanya melakukan perbaikan ketika ada titik traffic light yang rusak atau sudah tidak berfungsi. Pada usianya yang senja, lampu lalu lintas itu rawan bermasalah apabila cuaca buruk maupun mati listrik. Ia mengatakan anggaran perawatan traffic light di Dinas Perhubungan tidak cukup untuk mengganti lampu lalu lintas yang sudah usang dengan yang baru karena harganya cukup mahal. Peremajaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja traffic light, tetapi juga memperbaiki kelancaran arus lalu lintas serta mengurangi potensi kecelakaan di persimpangan jalan yang padat. Selain peremajaan traffic light, Dishub Ambon juga berencana melakukan penyesuaian rambu-rambu lalu lintas. Anggaran untuk peremajaan ini telah dirancang masuk pada APBD 2025 mendatang. Pemasangan rambu-rambu akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, terutama di daerah-daerah yang masih minim rambu. Langkah ini bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas kepada pengendara dan meningkatkan keselamatan di jalan raya. Titik lokasi lampu merah yang perlu perbaikan. Cuma alat lampu merah itu yang ada di Ambon. Jadi semua itu kan dari luar dari Jakarta, kita mesti pesan, sehingga butuh waktu. Solusinya ada beberapa yang kita pakai ambil di tempat lain yang masih jadi, baku tukar. Stok juga kan yang ada. Nah, sehingga juga kita usulkan juga di anggaran tahun depan terkait dengan peralatan lampu merah. Hampir sebagian besar itu sudah mesti pada peremajaan. Nah, jadi sementara teman-teman di Salpa sementara itu dan juga supaya bisa diusulkan bukan cuma 1-2 atau supaya kita perbaiki akal ya. Lalu kemudian juga di speaker announce di lampu merah ya. Karena penyebab rusak itu yang pertama hujan, pohon rubuh, kilat, kemudian oto-oto besar itu dam trek yang besar yang peti kemas, mentabrak akang. Suitela menambahkan untuk memastikan keteraturan parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Pihaknya akan mulai melakukan penertiban. Suitela mencontohkan lokasi Jalan Aipati yang seharusnya hanya diperuntukkan sebagai lokasi parkir kendaraan roda 4 khusus mobil, namun saat ini banyak dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor atau roda 2 untuk memarkir kendaraan mereka yang jelas melanggar aturan. Kejadian ini menunjukkan tingkat kesadaran warga Kota Ambon yang masih rendah terkait tertib parkir. Dari hasil patroli penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, masih banyak ditemukan kendaraan bermotor roda 2 yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak sesuai. Menurutnya, sosialisasi akan dilakukan hingga akhir September dan pada Oktober nanti barulah diambil tindakan tegas. Suitela menyampaikan bahwa tempat parkir bagi kendaraan bermotor roda 2 telah disediakan di lokasi jalan tengah antara pertokoan di kawasan Aipati. Dengan mematuhi semua aturan dan ketentuan terkait perparkiran di Kota Ambon, diharapkan perparkiran akan menjadi lebih rapi dan tertib.